Ya, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahid Ar-Raziz. Nah, kalau di video sebelumnya itu spesial 100 subscriber, video kali ini spesial 300 subscriber. Gua akan menceritakan tentang kisah yang benar-benar maha plot twist yang pernah ada. Benar-benar ini cerita yang sangat mengejutkan, akhir yang sangat mengejutkan, kasus yang sangat misterius yang terjadi puluhan tahun lalu, yang ngambang dan akhirnya terpecahkan juga. Oke, tanpa berlama-lama, sebelum kalian masuk ke videonya, ada baiknya kalian subscribe dulu, like, dan komen supaya gua makin semangat untuk bikin video lagi. Oke teman-teman, ini dia ceritanya. Nah, jadi teman-teman, semua cerita ini bermula pada malam hari di tanggal 29 Mei tahun 1971 di sebuah kota bernama Vermilion yang berlokasi di Dakota Selatan, Amerika. Jadi, ada dua orang gadis nih berusia 17 tahun. Ini bernama Pamela Jackson dan Cheryl Miller. Nah, mereka ini ber-SMA di SMA Vermilion. Pada malam hari itu, mereka ini lagi dalam perjalanan menuju rumah teman mereka untuk merayakan pesta tong, ya, disebutnya pesta tong, yang ada di daerah Gravel Pit. Gravel Pit ini kayak semacam nama daerah di sana lah, di Dakota Selatan. Jujur gue sendiri nggak tahu pesta tong, atau disebutnya kalau di Amerika itu cake party. Itu seperti apanya gue nggak tahu. Ya, kita tahulah budaya di Amerika tuh jauh banget sama budaya di negara kita kan. Ya, intinya mah pesta. Ya, mungkin ada minum-minumnya, makan-makan. Nah, Pamela dan Cheryl ini tuh pergi ke rumah teman mereka ini menggunakan mobil bermerek Studebaker Lark tahun 1960, yang mana mobil ini tuh milik kakeknya si Miller atau kakeknya si Cheryl. Nah, Pamela dan Cheryl ini ternyata berangkat gak sendirian. Mereka bareng beberapa temen, tapi beda mobil. Teman-temannya ini tuh kayak ngasih petunjuk ke arah mereka gitu loh. Meskipun dalam perjalanan mereka tetap dituntun gitu, jadi kayak ngebuntutin. Nah, menurut dokumen pengadilan nih, tiga teman mereka ini tuh bernama Pat Gale, Steve Glass, dan Mark Waterman. Nah, mobil yang dikendarai sama tiga bocah ini tuh ada di depannya mobil Pamela dan Cheryl. Jadi Pamela dan Cheryl itu ya yang gue bilang tadi, ngebuntut di belakang mereka. Nah, jadi teman-teman, menurut keterangan ketiga teman Pamela dan Cheryl ini, saat perjalanan mereka ketemu belokan nih, nah entah bagaimana, mungkin kecepatan mengemudi tiga bocah ini tuh lebih cepat atau gimana, tapi setelah dari belokan itu, mobil Pamela sama Cheryl yang ada di belakang mereka tuh udah nggak kelihatan lagi. Jadi mereka ngasih keterangan, setelah belokan kami nggak ngelihat lampu depan mobil mereka gitu. Nah, ternyata di belakang mobil Pamela sama Cheryl tuh juga ada mobil pengendara lain. Nah, pengendara-pengendara ini namanya Ken Mollett dan Mary Kay Larson. Mereka bersaksi nih dan ingat bahwa mobil Studebaker yang mereka lihat di depan mereka itu berbelok ke kiri, bukan ke kanan, yang mestinya jadi tujuan mereka ke Gravel Pit ini. Nah, disitulah saat-saat terakhir orang melihat Pamela dan Cheryl dalam kondisi hidup. Nah, setelah polisi melakukan penggeledahan nih ke tiga teman-teman Pamela dan Cheryl dan juga ke Ken sama si Mary, kasus ini tuh harus dihentikan karena penegak hukum cuma punya sedikit petunjuk. Nah, nggak berselang lama dari situ, polisi akhirnya dapat nih satu-satunya petunjuk yang baru yang ada di bulan Juni tahun 1971, sekitar sebulan setelahnya. Petunjuk ini tuh mencengangkan banget dan didapat dari tetangganya Pamela yang bernama Victor Hansen. Victor ngasih tahu nih ke kantor polisi tentang panggilan telepon yang si Pamela dapat. Jadi Victor bersaksi kalau dia mendengar percakapan antara Pamela dan seorang pria bernama David sebelum gadis-gadis itu menghilang. Tapi kalau di Amerika itu kan nama belakang itu penting ya. Jadi tanpa nama belakang dan kalau cuma ada nama David, kesaksian Victor ini nggak menghasilkan apa-apa. Nah, setelah berselang lama banget, bertahun-tahun menggantung, akhirnya di tahun 2004 Kejaksaan Agung dan unit kasusnya ini ngebentuk lagi tim buat menghidupkan kembali kasus ini sebagai potensi pembunuhan. Nah, pada bulan Septembernya yang masih tahun 2004, negara bagian mengeluarkan surat perintah penggeledahan terhadap seorang pria bernama David Lycan sehubungan dengan lenyapnya gadis-gadis itu. Sebetulnya di tahun 2004 itu Pamela dan Cheryl udah nggak bisa dibilang gadis sih, karena kalau mereka masih ada, mereka pasti udah tua juga, mungkin sekitar 50 tahunan.
Nah, kembali ke David. David Lycan ini sebelumnya udah berada di balik jeruji besi alias penjara karena kasus pemerkosaan dan penculikan. Nah, David ini akhirnya jadi tersangka dari kasus pembunuhan 2 gadis ini. Masih tersangka ya, dengan alasan peternakan keluarga David ini dekat dengan tempat gadis-gadis itu menghilang. Jadi yang lebih menguatkan investigasi kalau David ini tersangkanya, karena David ini juga punya sifat yang temperamental atau pemarah dan suka melakukan kekerasan. Jadi kayak latar belakangnya atau sifatnya tuh polisi udah tahu gitu. Tapi sebetulnya kalau cuman karena peternakan dekat dan sifatnya yang kasar tapi nggak ada bukti secara real David ini pembunuhnya, ya nggak seharusnya juga didakwa sih gitu. Karena masih penyelidikan. Tapi ya yang bikin polisi makin yakin yaitu tadi ketika Victor bilang Pamela sebelumnya ngobrol di telepon sama pria bernama David. Jadi itu bakal makin menguatkan spekulasi kan. Nah, setelah itu polisi langsung ngegeledah nih peternakan David buat mencari mayat gadis-gadis itu. Tapi guys, gue ngerasa mustahil sih kalau mayatnya pun masih ada gitu, karena udah 33 tahun dari sejak mereka tuh ngilang. Sekalinya ada mungkin udah sisa serpihan tulang aja gitu loh. Intinya polisi juga nyari bukti dan petunjuk apapun gitu loh, petunjuk apapun yang berkaitan dengan hilangnya Pamela dan Cheryl. Nah, setelah beberapa waktu berlalu, ternyata terungkap nih kalau Victor ini tuh berbohong dan ngasih informasi palsu. Akhirnya dakwaan terhadap David ini dibatalkan. Dan saat gua ngeriset kasus ini, gua nggak nemu data apakah Victor didakwa juga atas kebohongannya. Tapi yang pasti David Lycan ini tuh bebas dari hukuman ganda, karena emang awalnya dia udah di penjara yang entah mulai dari tahun berapa, dan menjalani hukuman 225 tahun penjara karena penculikan dan pemerkosaan tadi. Tapi yang jelas waktu Pamela dan Cheryl menghilang, David juga masih seumuran mereka. Karena menurut beberapa sumber lain yang gua nggak tahu akurat atau enggak, David ini tuh teman sekolah mereka berdua gitu loh. Nah, setelah nggak nemu apa-apa, akhirnya kasus ini tuh kembali menggantung. Oke guys, sekarang semuanya bakal terungkap setelah 42 tahun kemudian, sejak tahun 1971 itu. Nah, setelah 4 dekade gadis-gadis itu tuh lenyap gitu dan menjadikan menghilangnya mereka tuh jadi kasus super misterius. Keluarga gadis-gadis itu tuh akhirnya nemuin jalan keluar di tahun 2013. Jadi ada sebuah sungai bernama Brule Creek yang dahulunya tuh airnya penuh banyak, tapi makin lama airnya makin surut dan secara drastis mengering di tahun 2013. Sampai akhirnya Studebaker yang dikendarai Pamela dan Cheryl itu muncul di permukaan sungai itu. Jadi selama ini mereka tuh ada di dasar sungai Brule Creek yang selama 42 tahun gitu loh. Bayangin guys, kepolisian, pengadilan, keluarga mereka, teman-teman mereka itu bener-bener dibikin kalang kabut dan bingung atas ngilangnya mereka gitu loh. Dan banyak spekulasi kalau mereka dibunuh. Tapi ternyata mereka tuh kecelakaan dan kejebak di bawah air dekat tempat terakhir mereka tuh terlihat selama 42 tahun itu. Ya terlihat sama si Mary dan Ken tadi gitu loh. Nah, begitu mobil mereka ditarik keluar nih dari dasar sungai Brule Creek yang udah kering, polisi langsung nyelidikin itu mobil gitu loh. Terus ada jaksa agung bernama Marty Jackley itu bilang bahwa jenazah kedua gadis itu ditemukan di jok mobil yang udah pasti sisa tulang belulang. Padahal ya teman-teman, kalau seandainya dimakamkan gitu, mungkin sisa jasad mereka tuh bener-bener tinggal serpihan tulang aja. Tapi gue sih nggak tahu ya kalau di air bakalan lebih awet atau enggak gitu loh. Tapi yang jelas mayat yang ada di dasar air tuh udah pasti nggak bakal kecium aromanya gitu loh. Apalagi mereka ada di dasar gitu loh, bukannya di permukaan atau ngambang gitu. Dan mikroba yang gerogotin pun pasti beda sama yang ada di tanah kan. Ditambah sungai itu kan ngalir gitu loh. Jadi maaf ya, barangkali misal jasad mereka tuh udah mulai hancur dan membusuk, maaf nih, itu udah bagian-bagiannya bakal kesapu air gitu loh, bakal ikut sama air gitu loh. Pokoknya kasus ini tuh bener-bener sangat plot twist banget. Nah, jaksa agung Marty juga bilang nih, ada perpindahan gigi mobil ke gigi 3, kondisi lampunya pun masih nyala gitu loh, dan kunci kontak masih di tempatnya dengan posisi dinyalakan. Di dalam Studebaker juga ditemukan dompet si Cheryl berisi SIM dan catatan yang ditulis teman-teman sekelasnya.
Jadi bisa dipastikan gadis-gadis itu pada malam tanggal 29 Mei 1971 itu kecelakaan dan nyusruk ke dalam sungai. Dan gak ditemukannya unsur kejahatan sama sekali. Nah, penemuan mobil itu akhirnya menutup kasus yang menghantui Vermilion selama lebih dari 4 dekade ini. Bagi keluarga Pamela dan Cheryl, akhirnya mereka bisa tenang gitu loh sejak 1971 di waktu mereka ngilang itu gitu. Salah satu dari mereka pun bilang gitu loh, hari kami telah tiba melalui perjalanan panjang ini untuk mendapatkan jawaban sehubungan dengan saudara perempuan kami tercinta Cheryl dan sahabat kami Pamela. Karena sekarang kami akhirnya bisa menyelesaikan bab terakhir dari perjalanan ini. Itu kata kerabat Cheryl yang dibacakan sama Jaksa Merty di sebuah acara konferensi pers. Meskipun akhirnya kasus ini ditutup, kasus ini udah sejak lama melekat di pikiran mantan reporter Keloland News bernama Lou Regis. Lou ini udah mantau kasus ini tuh selama bertahun-tahun gitu loh. Ketertarikan Lou ini dengan lenyapnya Pamela dan Cheryl akhirnya bikin dia menulis buku tentang kasus ini yang judulnya Vanish in Vermilion. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai pada penghujung video yang singkat ini. Ini cerita yang benar-benar sangat menarik, gue udah sejak lama. Apalagi nggak kebayang orang-orang yang tinggal di situ yang selama puluhan tahun tuh pasti cerita soal lenyapnya mereka tuh bakal jadi buah bibir gitu loh. Yang ini orang kemana dua gitu loh, nggak dibunuh tapi juga nggak ketemu gitu loh. Nah akhirnya semua ini selesai gitu. Oke teman-teman, terima kasih gue ucapkan bagi kalian yang sudah nonton, yang sudah support, yang sudah subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, coba di subscribe, like, comment, dan share. Dan insya Allah gue akan membawakan cerita yang lebih menarik dengan editan yang lebih berkualitas, amin ya Allah. Dan gue ucapkan terima kasih sekali lagi. Oke teman-teman, gue Rahid Raziz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.